Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke ya, di dalam video ini saya akan mencoba membuat sesuatu yang baru. Yakni saya berjalan pulang dari kampus. Daripada saya diem nyetir aja, saya kepikiran untuk membuat video singkat aja nanti. Ya masih terkait dengan hukum, tapi untuk merefresh kembali materi-materi lama yang sekiranya teman-teman mungkin lupa. Oke, pada kesempatan ini kan saya coba jelaskan apa itu sumber hukum. Nah, karena di materi hukum tata negara itu sebenarnya ada, cuman kayaknya nggak ke cover karena ketutup materi pengertian hukum tata negara yang panjang. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu sumber hukum. Sumber hukum itu adalah sebuah tempat tentunya di mana hukum itu ditemukan atau hukum itu berasal. Nah, sumber hukum itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, yang pertama sumber hukum material. Nah, sumber hukum material itu adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Nah, jadi maksudnya kayak gini. Hukum ini bisa diambil dari nilai-nilai agama, adat istiadat, kemudian prinsip-prinsip berkelakuan baik, kemudian aspek geografis mungkin bisa juga. Nah, yang pada akhirnya menentukan isi hukum itu seperti apa. Hukum itu akan diatur seperti apa. Nah, kemudian kalau sumber hukum formil, nah itu dia sifatnya lebih legal, lebih resmi lah istilahnya. Dia berbentuk tertulis dan bahkan mungkin ya ada juga yang tidak tertulis. Beberapa di antaranya itu adalah yang pertama peraturan perundang-undangan, kemudian jurisprudensi, yang ketiga itu adalah traktat atau perjanjian, yang keempat adalah konvensi atau kebiasaan-kebiasaan yang telah diakui, kemudian yang terakhir adalah doktrin yang kelima. Nah, dimulai dari peraturan perundang-undangan ya. Tentu teman-teman semuanya tahu semua bahwa peraturan perundang-undangan itu banyak sekali macamnya. Mulai dari konstitusi kita, undang-undang dasar, kemudian di bawahnya ada TAP MPR yang masuk lagi ya ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian ada undang-undang, ada peraturan pemerintah mengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda. Itu adalah bentuk dari hierarki hukum kita. Kemudian yang kedua tadi adalah jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan-keputusan hakim yang tentunya sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, sehingga dia itu bisa digunakan atau dijadikan sebagai sebuah sumber hukum. Nah, jurisprudensi ini menarik manakala sistem hukum di negara kita itu lebih prefer kepada Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Nah, jika membahas terkait sistem hukum, maka nanti akan ada video tersendiri gitu ya, karena tentunya itu memakan waktu yang cukup lama, yang cukup panjang. Nah, kemudian setelah jurisprudensi tadi ada traktat atau perjanjian internasional. Nah, tentunya perjanjian tersebut dibuat antar negara.
baik itu bilateral di antara kedua negara ataupun multilateral. Banyak negara yang mengikatkan pada sebuah perjanjian tertentu. Oke, nanti akan saya jelaskan juga di video tersendiri. Kemudian yang keempat itu adalah konvensi atau kebiasaan-kebiasaan yang telah diakui. Menurut saya levelnya ini bermacam-macam. Ada konvensi internasional, kemudian sifatnya yang nasional itu juga ada. Indonesia pun sebenarnya ada, tapi saya agak-agak lupa. Coba nanti saya carikan bentuk konvensi yang ada di Indonesia. Terus kemudian yang kelima itu adalah doktrin. Doktrin itu merupakan pendapat ahli mengenai sesuatu, mengenai suatu gejala hukum gitu ya, yang dijelaskan secara keilmuan, secara ilmiah, sehingga doktrin-doktrin tersebut bisa dijadikan dasar bagi hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Ya, seperti itu kawan-kawan. Jadi sekedar refresh terkait dengan sumber hukum. Ya, itu saja materi terkait dengan sumber hukum. Singkat aja, yang penting teman-teman bisa menangkap maksudnya. Ya, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian tekan tombol jempolnya jika teman-teman suka dengan video ini. Jika tidak, ya serahlah mau ngapain. Oke, bunyikan loncengnya. Jikalau ada video terbaru dari saya, maka teman-teman akan menjadi yang pertama yang mengetahuinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.